Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Febrianti dengan NIM 42014222083. Tujuan praktikum Jembatan Wheatstone bertujuan untuk menentukan nilai suatu hambatan yang tidak diketahui dengan metode jembatan dan memahami konsep jembatan Wheatstone berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Alat-alat yang digunakan, yang pertama kawat homogen, yang kedua mistar, yang ketiga kabel, yang keempat galvanometer, yang kelima sumber tegangan DC, yang keenam resistor variabel, yang ketujuh yang terakhir beberapa resistor yang akan diganti hambatannya. Jembatan Wheatstone adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter pada tahun 1833. Ini digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak diketahui hambatannya. Dengan menyeimbangkan dua kali dari rangkaian jembatan, satu kaki yang mencangkup komponen, diketahui kerjaannya mirip dengan aslinya potensiometer. Hukum yang berhubungan dengan prinsip jembatan Wheatstone yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah satu masuk sama dengan satu keluar. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar beda potensial sama dengan 0. Hukum Ohm, jika suatu arus listrik melalui suatu pengantar, maka kekuatan arus tersebut adalah sebanding lurus dengan tegangan. Metode jembatan ini dapat digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Cara ini memerlukan alat ukur voltmeter dan amperemeter, di mana Rx sama dengan hambatan yang akan ditentukan nilainya. Pada data pengamatan, sudah diketahui RV diketahui 10, 20, 30, sampai dengan 60. Kemudian ada L1, itu 0,85, 0,74, 0,65, 0,58, sampai dengan 0,48. Cara menentukan Rx dan RV dikali L1 dibagi L3. Di mana analisis data diketahui tan X0 itu 0,8 dikurangi 0,7 dibagi 45 dikurangi 40, hasilnya 0,02. Kemudian ada tan X1, diketahui 0,95 dikurangi 0,85 dibagi 50 min 45, hasilnya 0,02. Selanjutnya menentukan tan X2, 0,5 dikurangi 0,41 per 30 min 25, hasilnya 0,018. Kemudian menentukan Rx0 dengan cara 1 dibagi tan X0, hasilnya 50. Selanjutnya Rx1 sama seperti Rx0, 1 dibagi tan X1, hasilnya 50. Sampai dengan Rx rata, itu hasilnya 51,8519. Kemudian menentukan kesalahan relatif dengan rumus delta Rx
per rata-rata jumlah rata 51,85 dikali 100%, hasilnya 0,053 atau 5%. Selanjutnya, ketelitian 100% dikurangi hasil dari kesalahan relatif sama dengan 94,70%. R teori, jumlah keseluruhan dari Rx1 sampai Rx6 dibagi 6 sama dengan 56,10. Selanjutnya, kesesatannya diperoleh dari R teori dikurangi R praktek per R teori dikali 100%. Hasilnya 0,07. Selanjutnya, ketepatan 100% dikurangi kesesatannya 0,07. Hasilnya 93%. Kemudian cara regression statistik itu diperoleh hasilnya seperti ini. Keterangannya, R-square adalah tingkat ketepatan R-square 0,999683488. X variabel 1 adalah gradien grafik. Grafik koefisiennya pada praktikum percobaan jembatan itu diperoleh 0,017985895. Ini. Dan yang terakhir adalah ralat gradien menghasilkan 0,00160017. Nih. Jadi pada pembahasan percobaan jembatan Wheatstone dengan metode regresi ditentukan panjang L1 dan L3 merupakan variabel dalam menentukan Rx, di mana Rx sama dengan RV kali L1 dibagi L3. Dari hasil analisis data, didapatkan hasil kesalahan relatif sebesar 5% dan ketelitian sebesar 94,7%, R teori 58,10, kesesatannya 0,07 atau 7%, ketepatannya 90%. Gradien koefisiennya 0,017, dan yang terakhir ralat gradien 0,00016. Jadi kesimpulannya adalah prinsip jembatan Wheatstone menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan diketahui besarnya. Pada perhitungan regresi yang dibuat menggunakan grafik pada Excel sama dengan perhitungan menggunakan rumus. Semakin besar sumber tegangan yang diberikan pada rangkaian, semakin besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Terus pada grafik X dapat dilihat bahwa semakin besar Y, maka semakin besar pula X RV sama dengan, maka dapat diketahui X sebanding lurus dengan Y. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.